Menjadi kepala sekolah rasanya nano-nano. Nano-nano macam. Oke. Ketika kita bahagia kayaknya kerjaan udah beres, bahagianya luar biasa. Oke. Tapi kalau ada kendala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast A to Z Always Want to Know bersama saya Ratines Aneta Watoni. Nah guys, di episode kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Kepala kita tercinta. Oke, langsung saja kita bakal perkenalan dengan beliau. Halo Bu. hai Pak. Oke Bu, boleh perkenalan dulu nggak dengan penonton-penonton ini? Oh iya. Di episode ke-7 ini Iya. memperkenalkan lagi ya, Iya. Kepala SMP NW Wanasaba Nur Komalasari. Oke. Baik Bu, gimana sih kabarnya belakangan ini Bu? Belakangan ini alhamdulillah dibilang Sibuk ya? sibuk, Terus? tapi kurang sehat dikit, Iya, Bu, makanya ya. tampil di episode ke-7 ini. Oke, harusnya di episode pertama ya Bu ya? Ya. Oke Bu, kita mau tanya-tanya nih dengan Ibu Kepala ya, Ya. tentang SMP atau tentang Ibu Kepala dulu-dulunya, kita mau gali-gali Bu. Boleh. Oke. Oke Bu, dulu Ibu pertama kali nih mengabdi di mana sih Bu? Ya, Ibu pertama kali mengabdi di SMP NW Oke. di tahun 2000. Oh, Itu lahirnya SMP NW. oke. Nah, pertama Ibu merangkap juga ngajar juga di SMA NW. Oh, Jadinya kalau pagi di SMP, sorenya di SMA. berarti dua-dua gitu? Iya, Sekaligus, wah. iya. Gak capek Bu? Di bawah asik aja. Soalnya Oh. kan tuntutan Iya. pendidikan, tuntutan tugas. Jadinya apapun itu yang diberi, yang diemban harus kita bawa dengan asik. Oke. Iya. Oke Bu, boleh gak nih ya Ibu cerita nih tentang gimana sih akhirnya Ibu jadi seorang kepala sekolah di SMP NW? Kok Kepala bisa? sekolah di SMP NW ya tidak mencita-citakan, Oh. tidak berangan-angan, tidak ada di benak kalau akan jadi kepala sekolah. Nah, kebetulan kepala sekolah yang pertama itu pensiun. Jadi dipilihlah salah satu dari guru-guru tersebut, Iya. di lembaga tersebut, siapa yang kira-kira bisa memimpin SMP NW yang kedua kali. Jadinya Wah. Ibu dipilih oleh yayasan menjadi kepala sekolah. Itu sekiranya tahun berapa ya Bu kira-kira? Tahun 2021. Wah, berarti Ibu menjadi seorang kepala sekolah yang kedua. Ya. Oke. Bu, kenapa sih Ibu nih memilih berkarir di dunia pendidikan, kan sedangkan banyak banget nih yang bisa kita ambil gitu Iya. selain dunia pendidikan? Dulu sebelum jadi guru banyak sih, ada beberapa yang sudah digeluti, tapi Wah. pada akhirnya karena kita kuliahnya SPD ya, Iya. kebetulan ada STKIP-nya di Wanasaba, jadinya kita ngambilnya yang di sini, yang di Wanasaba. Kemudian program yang ada di Wanasaba tersebut ada dua. Ada Oke. tiga. Ada 3. Matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Oke. Jadinya Ibu milih bahasa Indonesia. Itu Bu. Ya. Kalau kisah-kisah Ibu dulu kenapa sih Bu ya memilih menjadi seorang pendidik? Ada kisah-kisah tertentu yang membuat Ibu terinspirasi lah Oh, gitu. iya.
Kisahnya sih ada ya, Apa tuh? karena lingkungan. Hmm, Ya mulai dari suami, mulai wah, dari mertua, oke. kemudian tetangga kiri kanan. Guru semua. Iya, terutama dari keluarga itu guru semua yang ada di Wanasaba. Wah, Nah, jadinya dengan adanya STKIP yang di mm-mm. Wanasaba, kenapa tidak? Ya, Itu kita ambil. kayak langsung ambil gitu buat Iya, dapat job. iya, iya. Oke. Kan Ibu udah lama banget nih jadi Mm-mm, seorang pendidik gitu. mm-mm. Ada Ibu merasa gitu perbedaan-perbedaan siswa zaman dulu dengan yang sekarang, Bu? Ya, Ibu kan dulu mulainya tahun 2004 ya. Iya, Eh, sama sekarang itu sangat-sangat jauh berbeda. berbeda. Karena mulai dari pembelajarannya, Mm-mm. kurikulumnya itu semuanya beda. Iya. Kemudian dari karakter-karakter anak juga Mm-mm. itu berpengaruh dari kurikulum tersebut. Oke. Berarti dari sisi anak-anaknya juga berbeda banget ya. Pasti berbeda. Apalagi kan sekarang dengan adanya teknologi-teknologi Iya, yang berkembang iya, ya, Bu ya. iya. Kalau dulu kan tahun 2000 Mm-mm. tersebut ada HP tapi tidak semua yang punya. Oke. Itu dulu digunain gak sih, Bu? Enggak, kalau di siswa enggak ada yang make, paling guru Oke. ya. Tapi kalau siswa pasti kita memakai teks, buku pelajaran. Oke. Menurut Ibu nih dengan adanya teknologi yang sekarang seperti apa sih menurut Ibu gitu? Ada positif dan negatifnya sih ya. Hmm. Kalau positifnya kan apapun yang kita cari, apapun yang dibutuhkan oleh siswa tersebut gampang. Ada. Gampang ada apa tugas dari guru tersebut gampang nemunya. Iya. Tapi kalau dulu harus punya buku, punya catatan, Baru dapat. tugas-tugas tersebut. Yang namanya PR apa itu tugas Oh, sekolahnya. Kalau tidak rajin membaca, tidak rajin mencari sendiri, iya. itu sulit. Tapi kalau sekarang di rumah pun, di sekolah pun kalau ada izin untuk membawa HP untuk Oh, mencari tugas-tugas tersebut mudah. mudah Udah banget. ya. Kita lebih jarang pakai otak gitu lah coba itu gimana ini? Tetapi ya lebih lebih efisien buku kayaknya. Kalau buku itu atau mencatat. Kalau dulu mencatatnya itu kan baca juga. Iya. Sebelum kita mencatat kan Mm-mm. baca. Nah, jadinya kita dapatnya double. Hmm. Kita membaca dulu kemudian mencatat, dengan catatan itu kan kita membaca. Ya. Berarti 2 kali. Mm-mm. Berarti dua kali gitu Iya, belajarnya. dua kali kita dapatnya. Oke. Jadi kalau sekarang kan 1 kali. Iya. Tinggal ketik aja udah Iya, muncul. udah muncul. Iya. Udah perlu susah-susah lagi. Mm. Oke. Berarti wah lebih baik kita pakai buku aja. Tapi bisa nggak sih Bu kalau kita pakai buku di zaman sekarang ini? Bisa, tergantung individu anak-anak tersebut bagaimana. Kalau dia mau kreatif, mau mengamalkan ilmunya dengan bagus, Mm. lebih rajin, Iya. itu efektifnya kalau menurut Ibu, Iya. efektifnya itu menggunakan buku teks. Oke. Baik Bu, ada nggak nih tantangan-tantangan terbesar yang Ibu hadapi menjadi seorang guru dan bagaimana sih cara Ibu menghadapinya? Kalau tantangan yang sekarang ya Ya. sama dulu itu Beda. ada, pasti ada bedanya. Oke. Nah, kalau dulu kan karena kurikulumnya itu beda, Iya. KTSP. Mm-mm. Kita Oke. sekarang nih tiga kurikulum nih, 3 kali pergantian. Iya. Ada KTSP, ada K13, Iya. kemudian terakhir ini kan Kurikulum Merdeka. kurikulum Merdeka. Nah, itu ketiganya itu sangat-sangat berbeda. Oke. Dari anak misalnya, dari siswa tersebut.
Kalau dulu perasaan ibu itu anak-anaknya pada nurut. Kemudian kalau disalahkan enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang disalahkan salah, enggak disalahkan juga salah. Semuanya salah. Iya. Tapi kalau orang tua sama murid tersebut atau siswa tersebut di posisinya itu sebagai siswa dan wali, dia akan mendukung. Gitu. Di kurikulum tersebut akan mendukung. Maksudnya, gimana, Mak? Ketika kita menyalahkan anak, kemudian ditegur, itu anaknya enggak apa-apa. Walinya juga enggak masalah. Tetapi kalau sekarang kita harus hati-hati. Dimasukkan pudara, Bu. Itu dah harus hati-hati. Karena anak-anak sudah memberontak, udah tahu dia ini sekarang ini kurikulum merdeka. Semuanya harus merdeka. Jadinya pertimbangan-pertimbangan itu sekarang ini siswa itu tidak boleh diapa-apakan, tetapi harus kita memberikan dia karakter. Karakter apa? Karakter anak-anak itu harus bagaimana sih sesuai dengan kurikulum. Nah, mandirinya anak-anak tersebut tergantung dari gurunya, kurikulumnya. Kurikulum itu kan mendidik anak atau mengarahkan anak ke karakter yang baik, sifatnya, keahliannya itu gimana. Gitu. Jadinya anak-anak sekarang ini atau siswa sekarang ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kurikulum. Yang membawa dia berkarakter. Gitu. Bu, dengan tanggung jawab yang besar ini ya, bagaimana sih Bu bisa mengatur waktu Ibu menjadi seorang guru dan ibu rumah tangga juga sekaligus? Kalau mengatur ya, kebetulan anak-anak ibu kan udah pada kuliah, udah pada besar-besar. Yang terakhir SMA, jadinya beban yang di rumah tangga itu udah sedikit, bukan sedikit lagi, banyak yang berkurang. Jadinya kalau pagi udah jamnya kita berangkat sekolah itu sesuai dengan waktunya. Tidak ada yang terbengkalai gitu. Nggak perlu ada yang diurus lagi ya, Bu? Nggak ada. Udah mandiri ya? Iya. Kita kan dari rumah udah beres. Sampai sekolah, ya tugas sekolah. Balik lagi ke rumah? Balik lagi, gitu aja. Bu. Apa sih prinsip Ibu nih menjadi seorang kepala sekolah? Menjadi kepala sekolah kalau tidak ada guru-guru yang membantu, tidak ada teman-teman ya, terutama di satuan SMP NW, Ibu tidak ada apa-apanya. Karena apapun kerjaan kita itu kan ada yang bantu, banyak wakil-wakilnya. Jadinya tidak terbebani, ya, tidak merasa sendiri, tidak merasa lelah kalau kita ada yang bantu. Jadinya guru dan karyawan di SMP NW itu sangat membantu sehingga santai lah. Berarti pekerjaannya dibagi-bagi gitu. Iya, dibagi kepada karyawan dan guru-guru. Iya. Bu, gaya kepemimpinan Ibu seperti apa sih, Bu? Kalau gaya Ibu sama ya kayaknya dengan waktu ngajar dulu. Nggak ada beda. Eta sih nggak tahu dulu. Nggak pernah diajar ya sama Eta. Boleh cerita dulu nggak sih, Bu, tentang diajar tentang dulu kalau Ibu banyak kuis. Salah satu karyawan SMP ada yang dapat kuis. Itu yang Ibu ajar. Banyak Ibu ajar. Nah, dia tahu lah bagaimana Ibu terus. Nah, tapi kalau Ibu
kalau ada yang bisa, ada yang berani, itu mesti dapat hadiah. Kita pernah juga ibu dulu itu. Masa? Iya, masuk kelas kan di jam kos gitu. Ibu masuk terus dikasih kuis-kuis atau apa gitu, dikasih pulpen. Greget aja, greget lihat anak-anak yang bisa. Oke. Kemudian tidak mau, tetapi diiming-imingi ada hadiah, itu anak-anak bakal mau. Semangat gitu. Iya, semangat. Oke. Terutama nih yang mengasah mental. Mengasah mental itu pingin berani maju. Kadang-kadang rebutan. Oke. Ada beberapa lah kayak Eta lah yang nomor 1, 2, 3. Walaupun udah 1, 2, 3, tetapi dia mentalnya kuat, berani itu maju. Ngalahin yang nomor 1. Iya. Karena mengasah itu yang pingin ibu gali dari anak-anak tersebut. Bagaimana supaya ketika ditanya walaupun udah bisa jawab yang benar ya, tetapi udah mentalnya itu berani aja. Iya. Dikasih hadiah. Walaupun sekedar permen, ballpoint, buku, uang juga pernah. Uang. Ya, garisan apa yang ada di ibu itu buat jadi hadiah. Gitu. Sekarang mungkin di guru-guru gitu ya. Nggak tahu siapa yang ibu anggap. Nah, itu ibu kasih nanti. Oh, di antara guru-guru, Bu? Iya. Wow. Bisa, Bu? Iyalah. Memberikan apresiasi bahwa ibu guru, bapak guru juga pernah membantu. Oke. Ini Ibu berhubung banget ya dengan apa sih yang Ibu cita-citakan sebagai kepala sekolah nih ya, untuk sekolahnya. Iya. Cita-citanya pingin SMP NW itu maju. Anak-anaknya berkarakter. Dari segi fisik pembangunannya. Sekolah tersebut bagus, rapi, indah. Iya. Ya. Terfasilitasi gitu, Bu. Iya, terutama fasilitas belajar mengajar siswa, bapak guru, ibu guru itu terpenuhi sehingga proses belajar mengajar itu lancar. Oke, Bu. Ada nggak nih pengalaman yang sangat berkesan nih bagi Ibu menjadi seorang kepala sekolah? Berkesan kalau anak-anak ibu itu atau siswa tersebut dapat juara, kemudian kita membagikan ulang di depan teman-temannya. Kayak Eta misalkan kan. Nah, pernah juara apa? Pernah dapat piagam apa? Itu memberikan hadiah itu kedua kalinya itu bangga. Nah, kalau di luar misalkan kan, di luar misalnya di dinas, pernah dikasih hadiah sama dinas misalnya. Tetapi kemudian dibagikan ulang ke di SMP sekolah. Itu senang, ada rasa harunya, bangga sama anak-anak yang berprestasi, kemudian berjabat tangan memberikan ulang piagam, piala, sertifikat tersebut. Itu luar biasa. Berarti Ibu itu pengalaman yang sangat berkesan gitu ya? Iya. Berarti itu kalau ada lagi pasti sangat berkesan ya, Bu ya? Ada. Kemarin ada pencak-silat ya. Pencak-silat? Iya, dapat juara 1. Iya. Itu belum dikasih piagam dari sekolah. Nanti selesai podcast ini kita akan kasih. Iya, sebelum libur. Siapa tuh, Bu? Siapa? Parizi. Udah tahu? Nggak tahu. Lomba di mana sih, Bu? Di kabupaten ya kemarin. Wah, mewakili sekolah? Iya. Wah, hebat banget. NW juara 1. Kita kemarin juara berapa? Itu WUSU juara 2. Juara 2. Kalau ini
Pancasila juara 1. Oke, berarti tidak wah hebat banget ya prestasinya SMP ya Bu ya wah. Dia juara yang terakhir di kelas 9 dah. Oke Bu, boleh nggak nih Bu bagi-bagi pesan-pesan nih kepada guru-guru atau kepada para pendidik? Ya, pesan untuk anak-anak mudah-mudahan di tahun 2025 ini, tahun ajaran baru ini, SMP NW mendapatkan siswa-siswa yang baik, siswa-siswa yang rajin, yang bisa diatur di sekolah. Yang dulunya katanya di SD itu kurang mental, kurang berani, kurang pinter. Di SMP-nya mudah-mudahan dapat itu semua. Kemudian sama guru-gurunya mudah-mudahan semakin ke depannya untuk membantu kelancaran dari proses belajar mengajarnya, mudah-mudahan semakin meningkat. Biar SMP NW itu maju bukan saja di kabupaten tetapi tingkat provinsi. Amin. Ada lomba cerdas cermat museum lagi sekarang. Kapan tuh Bu? Bulan-bulan ini. Ya, itu mudah-mudahan dapat juara. Walaupun udah 2 kali tapi belum sampai dapat juara sih. Mau coba-coba lagi. Itu harapannya ke Bapak Ibu guru itu membantu proses-proses olimpiade tersebut. Iya, oke, baik Bu. Bu, bagaimana sih rasanya menjadi seorang kepala sekolah? Menjadi kepala sekolah rasanya nano-nano. Nano-nano macam. Ketika kita bahagia kayaknya kerjaan udah beres, bahagianya luar biasa. Tapi kalau ada kendala itu sampai ndak bisa tidur, ndak nyenyak tidur, kan biasa tuh. Ya, jadinya seneng aja sih, seneng karena udah dikasih kesempatan untuk jadi kepala sekolah tersebut di SMP NW. Alhamdulillah lancar. Senang. Kemudian tergantung siswanya, tergantung lingkungannya, tergantung Bapak Ibu guru yang membantu. Kalau mereka aktif, kita juga sebagai kepala sekolah senang. Baik nih ya Bu, berhubung juga nih dengan yang Bu katakan tadi, Bu apa sih proyek-proyek nih yang pengen Ibu kembangin di SMP gitu, kayak apa itu? Iya, karena kemarin kita di SMP NW ada beberapa yang sudah dilaksanakan di P5 ya. Iya. Di P5 udah berhasil nih. Yang pertama Pawai udah. Kemudian kewirausahaan udah. Iya, betul udah. Nah, terutama di kelas 9 yang akan meninggalkan SMP NW beberapa bulan lagi itu kelihatan hasilnya. Iya Bu, kita juga udah dapat gitu. Nah, karena sesuai tema kali ya. Sesuai tema, jadinya apapun yang dilaksanakan itu udah terpenuhin aja, udah dilaksanakan. Iya. Baik teori maupun praktiknya. Nah, nanti hasil wirausahanya akan dibagikan, laba-labanya akan dibagikan loh besok. Kapan ya Bu? Besok? Iya. Oke, nggak sabar kita mau bagi-bagi. Itu akan dibagikan hasilnya kemarin. Bahwa di proyek-proyeknya kelas 9 itu membuahkan hasil. Alhamdulillah. Bukan guru, bukan sekolah yang ngambil hasilnya, tetapi kalian sendiri yang akan ngambil. Siswanya ya. Ya. Nah, pinginnya lagi besok itu akan berkembang di kelas 7 sama 8. Ya. Mengikuti jejak-jejak kakaknya lah yang kemarin. Yang udah berhasil. Kalau kelas 7, 8 kemarin kan masih di dalam tuh.
proyeknya, tetapi belum dikeluarkan, belum ada bazarnya, belum ada pameran dan lain-lain hasil karyanya. Itu yang Ibu pingin. Bukan saja di lingkungan SMP, tetapi seyayasan pun ada. Ibu pingin itu hasil-hasil adik-adik kelasnya itu dilihat sama orang. Gitu. Banyak sih proyek-proyek yang akan dikeluarkan nantinya di tahun ajaran baru lagi. Ini kan udah selesai nih. Iya, bentar lagi tamat. Ya, gitu. Tamat, mudah-mudahan lebih meningkat daripada kelas 9 yang sekarang. Untuk kelas 7, 8. Oke, baik Bu. Apa sih yang menjadikan SMP spesial di hati Ibu? Spesial gimana ya? Spesialnya ada teman-teman yang secara pribadi, secara kekeluargaan itu kalau lagi sharing itu tidak dibeda-bedakan. Siapapun yang maju, siapapun yang mau curhat tentang sekolah, tentang siswanya yang diajar setiap hari, itu Ibu terima. Berarti ada sesi curhat-curhat gitu? Iyalah. Kan setiap ada keluhan, setiap ada kendala ketika ngajar, ada permasalahan di siswanya harus dikomunikasikan. Jadinya spesial di semua guru sama, tidak ada dibeda-bedakan. Kalaupun ada yang dibeda-bedakan karena guru tersebut yang tidak maju. Pinginnya semua maju. Karena setiap rapat Ibu itu selalu bilang, apa idenya, apa kedepannya yang akan dilaksanakan. Jadinya yang punya ide, yang punya permasalahan itu pasti nemuin Ibu gitu. Tanpa dibeda-bedakan. Berarti diterima gitu kritikan? Iya, tetap. Tadi kan udah di hati nih Bu. Sekarang bagaimana kalau dengan di mata Ibu spesialnya? Apanya tuh? Selama mengabdi di SMP ini. Mengabdi banyak ya yang spesial. Boleh ya, kali. Gimana lagi ya? Spesial untuk anak-anak. Kalau anak-anaknya mau diatur, kemudian tanpa dipaksa, tanpa diminta, anak-anak tersebut memberikan apresiasi kepada kepala sekolah walaupun bentuknya macam-macam. Dengan ucapan, dengan hadiah, itu tanpa diminta. Dieta juga sering dapat hadiah. Spesial. Spesial untuk anak-anak. Gitu sih. Oke Bu, makasih banget ya udah menemani nih di perbincangan kali ini. Sama-sama. Makasih juga buat para penonton yang sudah stay tune nonton sampai akhir. Bu, sekarang kita sudah tahu nih seperti apa sosok Bu Kepala Sekolah yang ada di SMP EONW, begitu baik banget ya Ibu Kepala Sekolahnya, ramah. Makasih. Baik sekali. Pokoknya nanti the best di SMP ya. Amin. Oke Bu, kita bareng-bareng aja Bu. Oke guys, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.